Bayangkan ribuan tentara berkekuatan penuh sedang berjaga di garis depan. Dengan senjata lengkap, perlengkapan perang modern, dan keyakinan penuh bahwa mereka akan menang. Tapi dalam hitungan menit, mereka tumbang. Bukan karena peluru, bukan karena rudal, tapi karena senyapnya gas beracun yang tak terdeteksi. Serangan itu datang dari langit, tak terlihat, tak terdengar, tapi mematikan. Inilah salah satu tragedi paling mengejutkan dalam sejarah konflik Israel-Iran. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukunganmu sangat berarti untuk keberlanjutan channel ini. Kita mulai dari satu malam yang tenang. Pasukan Israel sedang berjaga di wilayah utara. Wilayah yang belakangan ini memang makin tegang karena provokasi dari pihak Hizbullah Lebanon dan Iran yang semakin berani. Mereka tidak menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi ribuan pasukan elit. Dari udara, sebuah drone Iran melintasi wilayah udara yang selama ini diklaim tak tertembus sistem Iron Dome. Tapi bukan rudal yang dibawanya, melainkan kanister gas kimia canggih yang dirancang untuk tidak terdeteksi radar dan tanpa suara. Gas itu bukan sembarangan gas. Diduga merupakan versi baru dari agen saraf yang telah dimodifikasi, mematikan dalam hitungan detik jika terhirup, dan nyaris mustahil ditangani jika tidak dengan alat medis khusus. Ketika kanister itu meledak di udara, awan putih samar menyebar perlahan. Pasukan di bawahnya bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Beberapa detik kemudian, satu persatu mulai jatuh. Awalnya mereka mengira pingsan karena kelelahan. Tapi begitu jumlah korban terus bertambah dan tak ada respon dari mereka yang jatuh, barulah kesadaran muncul. Ini adalah serangan kimia. Tim medis militer Israel langsung bergerak. Tapi sayangnya, terlalu banyak yang sudah terpapar. Mereka yang berusaha menyelamatkan justru ikut terjebak dalam zona beracun. Bahkan yang mengenakan masker pun tak sepenuhnya selamat, karena gas ini menembus pori-pori kulit dan menyerap lewat udara terbuka. Panik mulai menyebar. Komando Pusat Israel langsung menutup wilayah utara dan mendeklarasikan zona merah darurat. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Media lokal bungkam. Tapi informasi mulai bocor ke media internasional. Al Jazeera dan Press TV menjadi yang pertama melaporkan insiden ini, disusul oleh laporan-laporan lain dari koresponden luar negeri yang menyebutkan adanya kerugian besar di tubuh militer Israel akibat senjata kimia. Iran tidak mengeluarkan pernyataan resmi, tapi juru bicara Garda Revolusi Islam Iran hanya berkata satu kalimat pendek yang mengguncang dunia. Jika mereka menyerang kami dengan kekuatan, kami akan membalas dengan kecerdasan. Kalimat ini ditafsirkan banyak pihak sebagai pengakuan tidak langsung atas keterlibatan Iran dalam serangan tersebut. Israel pun bergegas mencari pembenaran. Mereka menuding Iran telah melanggar hukum internasional, khususnya konvensi senjata kimia. Tapi dunia internasional terpecah. Sebagian pihak menuduh Israel telah menggunakan senjata serupa di masa lalu terhadap wilayah Palestina dan Lebanon, dan ini dianggap sebagai balasan setimpal oleh pihak tertentu. Situasi di dalam negeri Israel berubah drastis. Rakyat dilanda ketakutan. Keluarga para tentara yang bertugas di wilayah utara mulai menuntut kepastian. Rumah sakit militer penuh. Banyak dari mereka yang selamat kini mengalami kerusakan saraf permanen. Ada yang kehilangan penglihatan. Ada yang lumpuh. Ada pula yang mengalami trauma hebat karena melihat rekan-rekan mereka tewas dengan mata terbuka dan mulut mengeluarkan busa. Malam itu, lebih dari 2.700 tentara Israel dinyatakan tewas. Ribuan lainnya mengalami efek jangka panjang. Ini adalah kekalahan terbesar Israel sejak Perang Yom Kippur. Namun yang membuat dunia gempar bukan sekadar jumlah korban, melainkan metode yang digunakan. Serangan senyap, tanpa dentuman, tanpa ledakan besar, tapi mematikan dalam skala luas. Negara-negara di dunia mulai bersuara. Amerika Serikat meminta penyelidikan PBB. Rusia menyebut ini sebagai era baru dalam peperangan modern, perang kimia dengan drone tak terdeteksi. Cina bersikap netral, namun menyerukan deeskalasi konflik. Sementara negara-negara Arab terpecah dua,
antara yang mendukung Israel dan yang secara diam-diam bersimpati terhadap langkah Iran. Israel tak tinggal diam. Mereka meluncurkan gelombang pembalasan lewat udara. Target mereka adalah basis militer Iran di Suriah dan Lebanon. Namun Iran sudah bersiap. Pertahanan udara mereka kini jauh lebih canggih. Bahkan beberapa drone Israel berhasil dijatuhkan dan ditampilkan di televisi nasional Iran sebagai simbol kemenangan. Sementara itu, di balik layar, masyarakat internasional mulai panik terhadap potensi eskalasi besar. Apa jadinya jika Iran melanjutkan taktik ini ke kota-kota? Bagaimana jika gas ini jatuh ke tangan kelompok lain yang tak terkendali? Dunia sedang duduk di tepi jurang konflik global. Banyak pihak mulai membandingkan insiden ini dengan serangan gas di Perang Dunia Pertama. Namun kali ini, dampaknya lebih cepat dan luas. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ini terjadi di era drone dan kecerdasan buatan, yang bisa membuat serangan serupa terjadi di mana saja dan kapan saja. Wartawan dan analis militer mulai ramai membicarakan satu istilah baru, Ghost War, perang yang terjadi tanpa suara, tanpa peringatan, dan tanpa peluru, tapi meninggalkan kematian dalam skala besar. Dalam konflik ini, korban terbesar bukan hanya tentara, tapi juga rasa aman dunia. Dunia mulai menyadari bahwa perang masa depan tidak lagi selalu terdengar. Ia bisa datang seperti kabut pagi, tak terlihat, tapi membunuh semua yang dilewatinya. Banyak keluarga Israel kini menguburkan putra-putra mereka tanpa tahu penyebab pasti kematiannya. Karena bahkan hingga saat ini, Israel belum rilis data resmi senyawa kimia apa yang digunakan. Mereka menyebutnya zat mematikan non-konvensional. Tapi yang jelas, itu cukup untuk menghabisi satu batalion hanya dalam satu malam. Sementara di Iran, media mereka memuji kecanggihan teknologi militer lokal. Mereka menyebut ini sebagai bentuk pembalasan terhadap serangan-serangan Israel sebelumnya. Bahkan beberapa tokoh ulama menyebut ini sebagai bala dari langit untuk kezaliman yang selama ini dilakukan Israel. Dunia kini terbelah. Ada yang memuji kecanggihan Iran dalam menghindari perang terbuka dan membalas secara diam-diam. Tapi ada juga yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap hukum perang dan masa depan umat manusia. Jika semua negara meniru taktik ini, dunia bisa berubah menjadi ladang kematian tanpa batas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini hanya awal? Apakah Iran sedang menguji senjata barunya? Ataukah ini sinyal bahwa perang besar sudah semakin dekat? Sebagian analis percaya ini hanyalah permulaan dari serangkaian serangan senyap yang akan mengguncang Timur Tengah. Dan jika dibiarkan, ini bisa menjalar keluar kawasan. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, Eropa, dan Asia bisa jadi sasaran berikutnya. Di akhir kisah ini, kita dihadapkan pada fakta yang mengerikan, bahwa dalam dunia modern, kekuatan bukan lagi ditentukan oleh jumlah tentara atau besar anggaran militer, tapi oleh kecerdikan, oleh kemampuan membuat musuh tak sadar bahwa mereka sedang diserang, hingga semuanya terlambat. Jadi, apakah ini akhir dari dominasi militer Israel? Ataukah awal dari perang yang lebih mematikan? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan tentu saja subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.